Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang rahasia penghambaan para wali Allah. Bagaimana sikap wali Allah dalam menghadapi setiap kejadian di dunia ini. Insya Allah ketika kita pahami cara hidup ini dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita, hidup akan jadi selalu enak, tenang, dan nyaman. Mari kita simak tausiah beliau berikut ini. Para wali itu menghamba kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Jadi rahasianya di situ. Menghamba kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun rasa ragu dalam hati dan pola pikir para wali Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebut terhadap Allah, berarti terhadap ketentuan Allah, terhadap qadha-nya Allah, terhadap takdirnya Allah, terhadap aturannya Allah, terhadap hukumnya Allah, ya, terhadap apapun perlakuan Allah, para wali selalu penuh keyakinan, tidak pernah meragukan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada wali Allah kok was-was, ini besok saya makan apa? Gak ada. Karena yakin kalau jatah rezekinya udah habis, besok pasti mati. Jadi para wali itu meyakini takdirnya Allah, qadha-nya Allah itu tanpa sedikit pun keraguan, punya keyakinan yang luar biasa, sangat yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sholat was-was terhadap dunia. Kenapa sholat kita banyak was-wasnya, bisikan-bisikan dunia? Dalam wahyu Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali rezekinya sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin, ditanggung, diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau nanya, di sini ada enggak yang jalannya enggak napak? Yang namanya manusia, hewan, walaupun burung kan tetap turun ya, tetap turun. Semua ini diajak bicara sama Allah, diumumkan sudah dijamin rezekinya. Sekarang sebagai hamba terhadap Tuhan yang Tuhannya sudah ngomong, saya jamin kamu. Hamba yang benar tenang atau bingung? Kenapa tenang? Bukan masalah dijamin, yang jamin siapa? Allah. Karena yang jamin Allah, yang maha kuat, yang maha kaya, yang tadi disebutkan khazaini malana, gudang-gudang kekayaanku itu penuh dan tidak akan pernah surut. Yang jamin siapa? Madama sultani baqiyah wa sultani la yanfadu abada.
yang kekuasaannya tidak akan pernah itu sirna. Yang jamin yang maha kuasa, yang jamin yang maha kaya. Dijamin rezekimu saya yang urus, rezekimu yang nanggung saya. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Nyaman atau enggak nyaman? Jadi mana mungkin ada wali Allah bingung bab rezeki, enggak mungkin ada. Tek 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 tek. Halo, yang ngaku-ngaku wali Allah. Masa wali bingung bab rezeki? Itu wali apa kira-kira? Wali murid, SPP belum dibayar. Ya kan? Wali murid. Ini kita bicara hati ya, bicara hati. Hatinya yakin. Nah kalau orang yang bodoh-bodoh terus ngomong, ya udah kalau begitu nggak usah kerja. Ini bodoh ini. Karena dia menganggap yakin itu, ya itu nggak usah kerja itu. Justru orang yang yakin itu kerja. Kerja ya yakin, nggak kerja juga yakin. Dan dia kerja yakin nggak akan nambah rezekinya. Keren deh. Kerja yakin gak akan nambah rezekinya. Kalau dia nganggur yakin rezeki gak akan berkurang. Bisa begitu? Halo. Nanya. Misalnya Anda tiba-tiba dipecat dari perusahaan, rezekinya nambah atau kurang? Mbak, suaminya dipecat dari perusahaan, kira-kira rezeki Mbak nambah atau kurang? Gak ada judulnya rezeki tambah atau rezekiku kurang. Qasam tuhulak, sudah aku bagikan, selesai pembagian. Pembagiannya itu udah selesai. Jadi ada enggak rezekinya judulnya tambah atau kurang? Gak ada. Gak mungkin nambah. Yang jatahnya miskin ya miskin ila yaumil qiyamah, gak mungkin jadi kaya. Yang jatahnya kaya gak mungkin miskin. Yang jadi masalah kita nggak tahu jatah kita yang mana gitu kan ya. Jadi jangan pernah ngomong, oh saya ini jatahnya melarat kok Bib. Oh kamu Tuhan emang ya? Kamu udah ngerti jatah rezekimu, hebat bener kamu. Oh Bib saya ini kaya Bib, oh, nanti dulu. Kamu udah tahu jatah rezekimu kamu kaya. Kalau 2 tahun lagi kamu miskin gimana? Nggak ngerti kamu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diyakini jatah rezeki saya tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Kerja nggak akan nambah rezeki saya. Kalau kita menganggap kerja nambah rezeki kita, berarti kita musyrik. Kita menganggap kerja itu bisa mendatangkan rezeki. Halo, nggak puyeng toh? Nggak pusing ya? Saya nggak mau ngajar lama-lama ini, soalnya rahasia, mestinya nggak boleh di-share nih. Makanya kalau kita baca sejarah para aulia itu kok orangnya nyantai-nyantai gitu ya. Keren ya, nyantai-nyantai. Yang terjadi biar terjadi, mereka tetap nyaman, nyantai, enak, gak ada bingung tuh gak ada. Jadi kata bingung tuh katanya warisan setan tuh. Sebetulnya saya ini dilarang untuk ngucap kata itu sering-sering. Sekalipun gak boleh, ngucap aja gak boleh. Karena kata yang tadi saya sebutkan itu termasuk kata yang digunakan oleh syaitan untuk membuat kata itu terwujud dalam diri manusia. Maka ngucapkan aja nggak boleh. Saya pernah diamanati sama satu orang soleh, jangan ngucapnya aja nggak boleh. Ngucapnya tok lo ya, nggak boleh. Cuman nerangkan tanpa ngucap susah juga kan? Nerangkan tanpa ngucap susah. Nah ini rezekinya sudah dijamin, nggak akan nambah, nggak akan kurang. Apa yang terjadi pada kita ini ya sudah, ya pasti akan terjadi, nggak mungkin bisa dihindari. Yang mau cerai nggak mungkin jadi nggak cerai, yang mau nikah nggak mungkin nggak jadi nikah, nggak mungkin. Ya itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kamu nggak akan pernah ngerti, lah kamu ini jatahnya akan cerai atau akan nikah, nggak ngerti. Itu yang tahu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai itu setan bisikin, loh kalau semuanya udah ditentukan sama Allah, diatur sama Allah, terus apa gunanya kita jadi manusia? Kurang ajar kamu. Ya, kamu kurang ajar. Kamu jadi manusia itu ya ridho saja toh, boro-boro dijadikan manusia. Ridho saja mau di bagaimana ya terserah yang buat toh ya. Kita ini ciptaannya Allah, buatannya Allah kok. Hasil karyanya Allah, punyanya Allah kok. Anda punya kayu dijadikan asbak ya. Apakah asbaknya marah?
Kenapa saya jadikan asbak, gak dijadikan kayu? Yang jadi ini kursinya Habib Novel kan lumayan bagus. Masuk YouTube. Jadi tongkat ini yang dipakai ini, masuk YouTube kan keren. Kenapa saya jadikan asbak? Tempatnya api itu. Apa ada kayu protes? Kayu aja nggak protes. Kepada manusia yang mengolahnya jadi benda macam-macam. Kamu diolah sama Allah jadi apa? Urusannya Allah. Itulah rahasia penghambaan para wali. Lah terus nanti saya sebetulnya catatan apa? Bukan tugasmu nyari catatanmu apa. Tugasmu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah udah, tugasmu sholat. Nanti di neraka di surga enggak usah ngurus. Minta saja tugasmu masuk surga, berlindung dari siksa api neraka. Kalau setan ngajak kamu untuk mikir yang seperti itu, katakan amantu billahi wa birrasulih. Aku iman pada Allah dan Rasulnya. Nyingkir setannya nanti. Wah itu rahasianya Allah. Loh, kok Allah nentukan begitu? Allah Maha tahu kok. Ditentukan gak ditentukan Allah juga ngerti kamu tuh nanti bakalnya bagaimana. Namanya juga Allah Maha tahu. Anda atau programmer. Programmer itu buat program. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 gitu kan ya. Dia buat program kalau dimasukkan variabel ini, dimasukkan variabel ini, hasilnya nanti akan ini. Jadi programmer itu udah ngerti nanti hasilnya ya itu. Dimasukkan berapapun hasilnya akan itu ngerti. Lah Allah Ta'ala Maha mengetahui nanti kamu bagaimana sebelum diciptakan Allah udah ngerti. Nah kalau Allah mau nulis pengetahuannya kan ya itu sebuah keuntungan buat kita. Jadi kita bisa ngelirik. Kalau ditulis sama Allah Ta'ala di Ummul Kitab itu termasuk anugerahnya Allah kepada umat manusia. Jadi terserah Allah. Bebas, Allah mau ngapa-ngapain, bebas. Ya itu para wali bisa nerima seperti itu. Jangan bisa enggak? Jadi pertanyaannya begini. Misal seperti yang saya sebutkan di Rebu yang lalu ya. Misal dibuka kitab catatan Anda, rapotnya dibuka, terus tertulis penghuni neraka. Anda tetap muslim atau pindah agama? Nah kalau pindah agama kan betul catatannya toh ya. Terbukti betul catatannya ya. Punya pikiran seperti itu terbukti betul catatannya. Kalau tertulis penghuni neraka, kira-kira mesti mau jadi hambanya Allah atau protes? Terus ngelengkrok gini, neraka. Atau tetap di soft awal? Atau tetap mau jadi muadzin? Apa tetap mau jadi penceramah? Apa tetap mau menunaikan ibadah haji dan umroh berkali-kali? Wong tulisannya neraka. Cuma nanya, apa jawaban hati Anda? Halo? Kok diam semua kenapa? Hah? Susah? Angel? Ini angel atau mudah? Angelnya di mana? Susahnya di mana? Kan Allah enggak buka atau rahasia itu, enggak dibukakan, ditutup sama Allah. Nanti akhirnya kita bagaimana sama Allah kan ditutup, betul kan? Kenapa ditutup? Biar manusia selalu punya rasa harap. Allah kasih kunci, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Tapi ini cuma pertanyaan untuk diri kita sendiri, untuk ngetes diri kita sama Allah bagaimana. Kalau kamu ditempatkan di neraka, sekarang ini kamu masih mau sholat apa tidak? Kalau kamu terus kemudian mutung gak mau sholat, ya berarti memang layak masuk neraka. Paham enggak maksud saya? Paham kan? Tapi kalau kamu nggak mutung, nggak patah hati, tetap kamu istiqomah ibadah dan terus menghamba sama Allah Ta'ala, minta dimasukkan ke dalam surga, berarti betul kamu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah cara para wali menghamba pada Allah Ta'ala. Nggak peduli tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, ya Allah, kalau saya ini nyembah kamu karena saya takut sama neraka, cemplungkan saya ke neraka. Keren perempuan itu.
Ada yang mau nyontoh di situ ibu-ibu doanya begitu? Ini adegan berbahaya, jangan dicontoh. Dan kalau aku ini beribadah kepadamu, menghamba kepadamu karena mengharapkan surga, jauhkan aku dari surga. Keren ya? Tapi kalau aku menghamba kepadamu karena engkau ya Allah, ya jangan haramkan ya rahmatmu dari aku. Ya surga jangan diharamkan. Kalau dicari Allahnya jangan dimasukkan neraka, masukkan surga, kan begitu. Tapi yang dicari itu bukan surganya, bukan nerakanya, Allahnya gitu. Setelah cari Allahnya, pengen surganya, pengen dihindarkan dari nerakanya. Tapi hatinya ditata seperti itu. Jangankan mikir yang sejauh itu. Kita ini ya, yang kecil saja misal. Di sebuah pesantren ngabdi puluhan tahun. Ya, asalnya, Ustadz senior, tiba-tiba sama kiainya, udah kamu sekarang jaga di pos sana, parkir. Malu dia. Saya Ustadz senior sama Kiai Sumarkir, cari pesantren lain, ganti saya. Ini gagal dia jadi manusia. Nah manusia yang betul-betul manusia menghamba pada Allah Ta'ala, ketika dia menghamba kepada Allah, dia pengen surga, dia takut sama neraka. Tapi yang dicari bukan itu, yang dicari Allahnya. Maka apa yang ditentukan sama Allah itu yang dia cintai lebih dari apa yang dia inginkan. Ada satu orang nih, ibadah ratusan tahun, umat Nabi yang terdahulu ya. Allah nyuruh malaikat ngasih tahu dia, sampaikan dia tempatnya di neraka. Sampaikan dia tempatnya di neraka. Dilihat dia tetap ibadah terus. Malaikatnya heran, loh kamu ini tempatnya udah di neraka kok ibadah terus. Loh saya itu ibadah mengabdi sama Allah kok, masa ditempatkan surga atau neraka kan itu Allah, bukan saya. Saya ini mengabdi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikatnya disuruh lagi ngomong sama Allah, sampaikan sama dia tempatnya surga. Sampaikan sama dia tempatnya surga. Ini satu kisah. Ada satu kisah lagi. Ada orang tuh maksiatnya banyak. Dikasih tahu sama malaikat, tempatmu di neraka, kata Allah Ta'ala. Tempatmu di neraka. Orang tadi nangis tersenyum bahagia. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Anda kok jadi malaikat bingung atau enggak bingung? Kalau Anda jadi malaikat bingung atau enggak bingung? Bingung. Malaikat nanya, kamu dikasih tahu tempatnya di neraka kok nangis bahagia? Nangis tapi bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Bagaimana saya enggak bersyukur bahagia? Nah, kenapa? Allah kok masih mau nyebut orang seperti saya? Saya yang kotor, saya yang jelek, saya yang hina, saya ahli maksiat. Allah itu masih nginget saya. Bagaimana saya nggak bersyukur? Saya kira itu saya nggak dianggap apa-apa. Ternyata Allah masih nginget saya. Allah perhitungkan saya. Allah sebut nama saya. Saya syukur, terima kasih sama Allah. Saya nggak layak sebetulnya disebut ini. Bentar lagi malaikatnya dapat tugas, sampaikan sama dia penghuni surga. Pripun nih, para wali ini, hamba-hamba Allah ini. Hatinya indah atau enggak indah? Satu, enggak pernah takut urusan rezeki. Yang kedua, tidak takut kepada penguasa siapapun, tapi enggak pernah merendahkan siapapun penguasanya, paham? Enggak pernah. Saya enggak takut sama kamu, enggak gitu. Ini hati, bukan zahir. Sehingga pernah ada satu orang soleh, dalam kitab Risalatul Mu'awanah juga disebutkan nih, karya Habib Abdul Haddad. Satu orang soleh itu membuat raja cemburu. Karena orang soleh ini lebih dicintai masyarakat daripada rajanya. Jadi raja kalah populer sama ulama. Ya, satu ulama ini populernya mengalahkan raja. Masyarakat dari berbagai desa, kota, semua menguji ulama tadi. Akhirnya rajanya jengkel. Ulama tersebut ditangkap, jebloskan ke penjara. Kemudian raja membuat pengumuman bahwasanya akan diadakan pertandingan singa nomor 1 raja akan duel melawan ulama yang terkenal tersebut. Nah, apa yang terjadi? Subhanallah, 2 kandang, yang satu kandang manusia, yang satu kandang singa. Manusianya dikasih makan gak dimakan, singanya dilaparkan seminggu ini. Setelah itu ada
penyekat di antara dua kandang tadi dibuka, singa yang lapar langsung lihat ada sosok manusia di situ kan, disamperin. Tapi singanya cuma deketin, ngendus-ngendus. Awas bilang mirip. Ya. Begitu aja. Lah penonton yang melihat adegan berjam-jam cuman seperti itu, penonton kecewa. Pulang semua kan? Semua pulang. Setelah penonton pulang, maka kandang tadi ditutup lagi, dipisahkan. Kemudian ulamanya tadi dipanggil, guru tadi dipanggil sama raja. Kamu nih tadi kok tenang betul ngapain? Loh, kenapa saya harus bingung? Kenapa saya harus takut? Apa yang ada dalam hatimu? Nih coba lihat hatinya ya, kita bicara hatinya, rahasia penghambaan para wali. Hatinya bagaimana? Saya tadi lagi ngadep sama Allah, kebetulan ada singa juga ngadep sama Allah. Jadi kami berdua lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lantas mana mungkin saya bisa memikirkan si singa, wong saya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren atau enggak keren? Bisa enggak kita ini duduk bareng terus kita merasa lagi di hadapan Allah? Jadi dia enggak takut sama raja atau sama singa, oh dia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merendahkan siapapun. Enggak ada di hatinya merendahkan raja atau penguasa, enggak ada. Cuman di hatinya enggak ada rasa takut sama raja. Jangan salah mengartikan, oh para wali enggak takut sama penguasa, kemudian diartikan para wali akan melawan penguasa, para wali suka menentang penguasa. Bukan seperti itu, salah itu tafsirnya. Ini kadang belajar tasawuf enggak mudeng, akhirnya itu, oh jadi kalau kita jadi orang soleh kita harus berani melawan penguasa. Salah kamu. Sejak kapan Islam mengajarkan lawan penguasa? Jangan takuti siapapun, mau penguasa, mau raja, mau orang kaya, mau orang yang lebih kuat dari kamu, mau orang yang punya harta. Jangan takut pada siapapun, takutlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berupaya untuk melawan siapapun. Hati ini seperti tadi loh, saya dan singa lagi berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi kamu kok tampak termenung, kenapa? Iya, saya merenungkan nih, ini hukumnya air liur singa najis atau tidak? Karena singanya jilat-jilatin saya. Jadi saya cari kitab-kitab fikih dalam hafalan saya itu, saya belum ketemu nih hukumnya kira-kira air liurnya najis atau tidak. Lagi saya pelajari ini, air liur singa itu najis atau tidak. Itu yang menyibukkan pikiran saya. Halo, bisa enggak hati kita seperti ini? Bisa, insya Allah bisa, suatu saat nanti. Amin. Mbak, boleh nanya, takut enggak di poligami? Pertanyaan tak terduga. Jadi jawabannya ya jangan takut di poligami. Bukan berarti Habib Novel menganjurkan suami berpoligami atau kemudian mengatakan ayo berpoligami. Tapi untuk perempuan kan ada ketakutan yang luar biasa, ada ketakutan yang luar biasa, sehingga nanti kalau menikah dengan ketakutan seperti itu, hidupnya akan hidup dengan takut dan takut dan takut. Justru takutnya itu jadi doa. Berarti takut di poligami atau berani di poligami? Berani juga jangan. Kalau berani berarti itu mengundang untuk di poligami, itu juga doa. Terus bagaimana Beb? Jangan takut di poligami dan jangan berani di poligami. Ya, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksud saya? Jadi nggak usah ngurus yang seperti itu, pokoknya saya mau ngabdi sama Allah. Tugas saya jadi istri adalah ibadah kepada Allah. Jalankan saja tugasmu, nggak usah mikir yang lain. Nanti enak hidupnya. Jadi suami mau nikah ini bingung, takut nggak bisa ngasih rezeki. Ini awal kemusyrikan yang besar nih. Karena dia merasa bisa ngasih rezeki kalau punya kerjaan, padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut tidak bisa ngasih rezeki. Tugasmu adalah usaha, kerja. Itu istrimu udah punya jatah rezeki sendiri, kamu punya jatah rezeki sendiri. Kalau punya anak itu punya jatah rezeki sendiri. Makanya orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki, karena setiap anak banyak bawa jatahnya rezeki masing-masing. Bukan bapaknya yang ngasih rezeki, bukan ibunya yang ngasih rezeki. Itu akidah Islamiyah.
yakinnya hati itu. Nah ini para wali itu menghamba dengan cara seperti itu. Berarti penghambaannya enak atau enggak enak? Makanya sholatnya ya enak, ngajinya ya enak, duduknya sama orang-orang ya enak gitu. Jadi punya duit gak bingung. Punya kekuasaan gak buat dia bangga, gak buat dia putus asa. Kenapa? Karena yang dilihat Allah Ta'ala menghamba, aku hambanya. Dan bangga sebagai hamba punya Tuhan Allah Ta'ala. Jadi rahasia penghambaan para wali itu beliau betul-betul meniadakan hawanya, mengendalikan nafsunya. Ya, yang dilihat hanya Allahnya. Gimana ibu-ibu? Udah paham? Sekarang kita latihan yang paling gampang dulu. Ya, saya mengajak semuanya latihan yang paling gampang. Tidak khawatir bab rezeki, itu bab yang paling gampang. Sanggup? Jadi meskipun Anda ditipu orang 10 juta gitu, Anda tenang-tenang saja. Sanggup? Teman Anda hutang gak bayar-bayar, Anda rajin lagi tapi dia gak bayar-bayar, Anda gak marah. Sanggup? Terus dikhianati sama orang yang paling dipercaya, sanggup? Halo? Gak khawatir bab rezeki. Seandainya perusahaannya runtuh seketika, gak ada keraguan akan rezeki, sanggup? Ini bab yang paling gampang. Caranya dilatih. Ya, saya ngajak pemirsa dimanapun Anda berada. Ini bab paling gampang, ini bisa dilatih. Bisa dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Sempatkan membaca kisah para wali. Urusan rezeki. Bagaimana para aulia berinteraksi dengan rezeki. Sempatkan membaca, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun kisah para ulama. Membaca kisah itu buat kita akan yakinnya luar biasa. Saya mau kasih satu contoh, insya Allah bisa jadi bahan renungan buat semuanya. Ya, udah siap? Dicatat baik-baik. Ini murah tapi mahal, mahal tapi murah. Yang punya handphone coba angkat tangan. Yang punya handphone. Apapun bentuk handphonenya. Udah, alhamdulillah. Yang punya baju coba angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya celana coba angkat tangan. Alhamdulillah. Sudah mulai semakin malas angkat tangan kan ya? Ya. Yang punya alas untuk tidur, entah itu kain, entah itu kasur, entah itu bumi, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang punya mata untuk melihat, yang punya mulut untuk bicara, untuk makan dan sebagainya, punya telinga untuk mendengar, punya tangan untuk ya, punya kaki untuk sila, untuk duduk, untuk jalan dan sebagainya. Dah, pertanyaan saya ini gampang toh? Gampang ya? Ya, pertanyaan saya. Terus yang Anda butuhkan apa lagi? Kalau dengan semua yang ada ini tidak bisa membuat engkau bahagia, betapa bodohnya dirimu mencari kebahagiaan di luar sana, sedangkan ini lengkap untuk bahagia. Halo. Kata Habib Muhammad, bodohnya dia. Nah, kok bahagianya itu cari rokok di tengah malam. Kemarin tuh ya, bangun tengah malam keluar cari rokok demi bahagia. Aduh. Padahal semua yang ada nih saat ini juga bisa buat kita bahagia. Detik ini juga bisa buat kita bahagia. Kurang apa coba? Punya mata bisa lihat, telinga bisa dengar, mulut bisa bicara, kaki bisa buat jalan, bisa buat loncat. Semuanya sudah ada. Kurang apa? Ternyata yang di luar kita itu semua murah. Gak ada yang mahal. Cari apapun itu, yang di luar kita itu murah. Saya mau nanya, boleh? Bu, tolong dijawab ya Bu.
Ibu pilih mana? Dikasih emas sebanyak gunung Merapi atau dikasih gigi yang utuh semua, lidah yang sehat. Kalau misalnya dibalik, giginya diprotoli semua, lidahnya dipedot separuh. Mahal mana? Emas sebanyak gunung Merapi atau lidah utuh? Lidah utuh. Berarti semua yang di luar sana itu murah atau mahal? Murah. Yang mahal yang mana? Yang saya sebutkan tadi. Betul? Mbak, saya mau nanya Mbak. Jenengan kan rodok cantik toh Mbak dan Mbok, cantik ya? Wajah-wajah jenengan coba bercerminkan, ayo toh. Boleh saya nanya, jenengan dikasih rumah seluas 200.000 hektar. Udah emang agak gila sekalian tuh ya. 200.000 hektar. Tapi kulit wajah jenengan dikelotok. Ya. Terus bibirnya ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas. Mau enggak? Enggak mau. Berarti 200.000 hektar sama kulit jenengan yang Masya Allah ayu toh kulitnya ya, welek tetap ayu pokoknya. Kulit yang ada sekarang ini mahal mana? Mahal kulit. Pertanyaan saya, lah kenapa yang di luar sana itu buat resah, buat gelisah, buat gak enak hati, sampai dicari mati-matian, sementara yang ada gak dinikmati, padahal ini yang paling mahal. Paham gak? Jane ya orang mudeng tapi ya dipaksa kayak mudeng. Pripun Bu? Apa? Kalau apa? Kalau nggak cari, nggak makan terus? Oke, sekarang saya mau nanya, boleh Bu? Boleh. Jenengan pernah jadi bayi? Bu? Pernah jadi bayi? Pernah. Ada enggak bayi yang cari makan? Sabar dulu, saya nanya jawab dulu. Ada enggak bayi cari makan? Enggak ada. Santai atau enggak santai bayinya? Santai. Terus yang enggak santai siapa? Ibunya. Nah, nanti kalau ada orang memang takdirnya dia nyantai, orang lain yang akan dibuat repot. Jenengan pilih yang jadi yang santai atau yang repot? Maksud saya apa? Setiap orang udah banyak punya jatah rezeki. Jadi kalau sampai dia nggak bisa makan, waktunya dia mati, berarti jatah rezekinya habis. Kalau rezekinya masih ada, tidak mungkin dia tidak akan makan. Tapi jangan kemudian nyantai-nyantai saja dalam arti kemudian males, nggak boleh. Males itu suatu yang tercela. Nanti dia nggak dapat pahala. Orang Islam harus rajin bekerja, tolabul halal fardhah. Cari rezeki yang halal hukumnya wajib. Jadi cari yang halal tapi hatinya santai, enak toh. Pak D saya almarhum namanya Husain, marganya Al-Habsyi. Sering saya jadikan contoh Bu. Pedagang antik dulunya, barang antik. Datang satu orang nawari bokor. Ya. Pak D saya bilang, saya berani beli hanya 150.000. Kalau yang lain saya nggak tahu, silahkan Bapak tawarkan ke yang lain dulu. Nanti kalau yang lain tidak ada yang mau beli, saya akan beli 150.000. Silahkan keliling satu Solo dulu. Harus saya tawarkan kemana? Ya pedagang antik di Solo, namanya ini, alamatnya di sini, namanya ini, alamat. Sama Pak D saya ditunjukkan semua pedagang antik satu Solo beserta alamatnya, disuruh bawa barangnya keliling ke sana. Kalau nggak laku nanti mau dibeli Pak D saya tanpa merubah harga, tetap 150.000.
Jenengan sanggup dagang model begini? Hasilnya itu belum keren. Hasilnya orang tadi balik sore, dari pagi keliling, sore balik. Pak, saya udah keliling satu Solo, tidak ada yang mau nawar, nggak ada yang mau nawar, nggak ada yang mau beli. Jadi ya ini saya jual ke Bapak, masih mau enggak? Dengan harga tadi itu Bapak masih mau tawaran. Tadi kan Bapak nawar 150.000, masih mau beli segitu? Pak D saya jawab, lah tadi saya nawar 150, ya sekarang tetap 150. Kalau boleh ikhlas saya beli, kalau enggak jangan. Ikhlas, halal. Udah. Tunggu di sini ya. Sepupu saya dipanggil sama Pak D saya, sini. Bapak tadi terakhir nawarkan ke rumahnya siapa yang terakhir? Ke situ. Oh ya. Tunggu sebentar Pak ya. Bali Orono. Barang yang sama dibawa orang yang berbeda. Tawarkan 1 juta. Kalau enggak 1 juta jangan dijual. Anda yang barusan keliling satu Solo, kira-kira ketawa atau enggak ketawa? Gendeng iki wong siji iki ya. Ora normal edian. Kan gitu ya, batin toh ya. Batin begitu mesti, ora waras sih. Ndak lama balik tuh nak dulur saya, bawa duit 1 juta. Bingung, kok laku? Akhirnya Pak D saya mesem, jatahmu 150.000, jatahku 850. Memang jatah rezekimu segitu, jatah rezeki saya 850.000, untungnya kamu jatahnya dapat 150. Itu cara Allah begitu, nggak bisa diotak-atik. Jadi hatinya tenang, orang soleh itu tenang hatinya. Sebetulnya Anda harus belajar ilmu rezeki itu seharusnya ya, dari pedagang akik di Geladak ya, atau pedagang handphone di Matahari Singosaren, atau pedagang handphone di Ambassador Mall di Jakarta sana itu ya, atau di Jogja mungkin di mana saya nggak tahu toko-toko handphone. Kenapa? Berjejer-jejer jualannya sama tapi nggak ada saling iri, betul kan? Dan yakin rezeki dewe-dewe, nggak ada orang kemudian mau ke sana, jangan beli yang di sana mas, mahal, beli sini aja, nggak ada itu. Persaudaraannya kuat, nyantai. Sebetulnya itu yang dimiliki oleh pedagang handphone di kios handphone ya. Kalau dibawa dalam kehidupan terus seluruh kehidupan, nyamannya luar biasa. Nah, itu pakai, coba yakin rezekinya nggak bakal nambah, nggak bakal kurang, tapi kerjanya harus maksimal. Kerjanya maksimal dengan keyakinan rezekiku nggak akan nambah, rezekiku nggak akan kurang. Loh katanya kalau sedekah menambah rezeki itu artinya macam-macam. Ya, contoh terakhir nih udah jam 10, ini melampaui batas nih. Contoh ya, ini kopi. Seandainya rezekinya cuman segini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang sudah jadi rezeki saya 3 teguk kopi, betul ya? Sisanya masih banyak kan? Masih banyak. Tapi 3 teguk ini rasanya bisa sama dengan satu cangkir. 3 teguk rasanya dengan 1 cangkir. Ketika saya ngucap alhamdulillah, 1 teguk itu dibuat sama Allah rasanya berlipat-lipat, manfaatnya berlipat-lipat. Itu termasuk bagian tambahan rezeki. Contoh punya istri 1 disyukuri, rasanya 4. Ibu-ibu senang mesti ini, dungaren Habibnya gitu kan. Biasanya kan ngerjain ibu-ibu, ini kok mendukung ibu-ibu nih ya. Rasanya 4 itu termasuk rezeki, tapi kalau enggak disyukurin, walaupun 4 rasanya 1 aja enggak genep. Ya, walaupun 4 rasanya 1 aja enggak genep, tapi 1 disyukurin sama Allah dibuat jadi seperti 4 dan puas dia. Nah, itu arti tambahan, artinya begitu. Dikit tapi dikasih tambah sama Allah. Umurnya cuman sampai 60, orang lain ada 80, dia sampai 60.
Tapi 60 tahun dia tuh seperti ribuan tahun. Kualitasnya di tiap detik itu dia merasakan kehidupan yang luar biasa. Sementara banyak orang yang, waduh masa mudaku habis ya nggak terasa ya. Oh tiba-tiba kok udah segini ya, nggak ada hasilnya. Sementara yang satu tiap detik merasakan hidup enaknya luar biasa. Itu bagian tambah rezeki, silaturahim nambah rezeki, sedekah nambah rezeki. Nambah itu bukan berarti diartikan nilainya tambah, karena nilainya udah diatur Allah segitu ya segitu, nggak akan nambah, nggak akan kurang. Ya, ini tauhid. Ini tauhid. Beb katanya umurnya nanti kalau silaturahim nambah umurnya. Ya termasuk ada katanya nambah umur itu nambah umur di alam barzah. Ya umur di alam barzah tambah. Ada yang mengatakan tambahnya itu di alam dunia sama di alam barzah, kalau dijumlah itu umurnya tetap sebetulnya enggak kurang. Karena umur manusia itu kan kalau dihitung dari mulai kapan? Dari mulai diciptakan ya sampai dia nanti dibangkitkan itu berapa ini umurnya? Ya jatahnya segitu ya segitu. Umurnya ditambah, yang di alam barzah umurnya dikurangi, di alam dunia umurnya ditambah. Sebetulnya tambah atau tetap? Sebetulnya tetap. Jadi begitu ibu sekalian, bapak sekalian, singkatnya rahasia penghambaan para wali itu jurusnya cuma satu. Wes, aku digawe Gusti Allah kon ibadah selesai, gak kakan pola. Rezekiku wis dijamin selesai, gak usah bingung. Koncoku sugih jatahe sakmono ya wis. Koncoku melarat ya, tugasmu sedekah. Sing sugih tugasnya sedekah bayar zakat. Jadi menjalankan tugas. Hati ini diajak menjalankan tugas, enggak mikir nanti bagaimana, ini bagaimana, tidak ada sama sekali. Ada orang kok tiba-tiba terjerumus maksiat, enggak ruwet para wali itu. Angkat tangan doakan, ya Allah ampuni dia. Yang bisa nasihati tugasnya nasihati, nggak pernah menggurui dan nggak pernah mencaci, nggak pernah mencela, memaki di hati, merendahkan, nggak ada. Tugas amar ma'ruf, nahi mungkar, ngajar ya ngajar, nasihati ya ngajar, doakan ya doakan, jalan ke tugas. Nggak pernah kemudian kok iso ya, kok iso nih lo ya, Habib Novel kok maksiat, kok iso nih lo ya. Terus emangnya kalau udah Habib Novel nggak bisa maksiat? Emangnya Habib Novel Tuhan? Paham maksud saya? Jadi nggak pernah dia menghakimi orang, merendahkan orang, nggak pernah. Siapapun orangnya bisa terjerumus maksiat karena dia manusia, kecuali Nabi maksum, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak pernah mempermasalahkan kenapa dia bisa bermaksiat. Dia menjalankan tugasnya. Ada orang maksiat tugasnya apa? Tutup aibnya. Ada orang maksiat tugasnya apa? Doakan agar diampuni, tutup aib, ampuni. Baru dinasehati. Jangan kemudian sibuk menasihati, tapi nutup aib gak dijalankan. Dia ternyata ya, Insya Allah mari kita nasihati. Dia ternyata ya, mari ngumum, ini bukan nasihati, namanya ngumumkan saat dunia. Paham? Jadi tutup aibnya, kamu istighfar, kemudian kamu nasihati. Kamu gak bisa minta bantuan yang lain. Itu pun dengan kaidah, jangan sampai membongkar aib. Dan gak ada artinya merendahkan, gak ada. Dia tidak pernah utak-atik masalah takdirnya Allah, nggak berani dia. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu sebagai hamba yaitu. Kalau bisa begitu enak atau nggak enak? Enak ya? Jenengan naik motor, diklakson mobil dari belakang, marah enggak? Marah enggak? Nah itu kesalahan pertama, marah itu. Diklakson itu tugasnya langsung lihat spion. Kenapa saya diklakson ya? Kan gitu kan? Oh ternyata itu mobil ambulan. Sirenanya mungkin rusak, nggak nyala. Lagi bawa orang sakit. Ini ndak diklakson, keburu marah, tambah kemudian di tengah jalan. Selesai masalah ndak? Ndak, klakson terus, nekat ditabrak pasti dari belakang. Nah, ini bukan masalah karena nggak menjalankan tugas. Jalankan saja tugasmu, diklakson minggir. Kan begitu. Didem-dem minggir, berarti ada orang minta jalan. Kalau tugasnya dijalankan selesai. Nah kita nggak menjalankan tugas sebagai hamba, tapi mau meneliti apa Tuhan, kan luar biasa nih. Tuhan diteliti. Tahu orang neliti Tuhan?
Terakhir nih ya, jam 10:05. Gak habis-habis Bu, mohon maaf ya Bu ya. Orang neliti Tuhan begini. Kenapa ya Tuhan kok membiarkan manusia maksiat? Kenapa ya Tuhan pakai menciptakan neraka segala? Kenapa manusia nggak dimasukkan surga semua? Ini kan banyak akhir zaman ini orang ngajak mikir-mikir begitu ya. Mau meneliti kekuasaannya Tuhan. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok ada orang yang lahir dibuat cacat segala? Kenapa nggak normal semua ya? Terus terakhir-terakhir nanti kurang ajar. Sebetulnya maunya Tuhan apa sih? Kalau saya boleh ya mewakili, tak parani kemudian tak keprok, maunya ini loh, prok, maunya ngeprok kamu gitu. Untung nggak boleh begitu ya, itu namanya main hakim sendiri. Ya, tugas kita yang dongake muga-muga waras tuh lawamu gitu. Pikiran ruwet. Ya jangan meneliti Tuhan, neliti Allah. Kamu neliti wa fi anfusikum afala tubsirun, neliti di sendiri aja enggak hatam-hatam, enggak tamat-tamat kok. Mau meneliti Tuhan, jeblok. Kongslet. Orang yang mempertanyakan takdir itu harus mempertanyakan Tuhan. Ya kongslet. Tugasnya manusia itu ditanya, bukan bertanya. Ya, ditanya. Kamu ditanya, nanti kamu bagaimana? Bukan tugasmu nanya. Ya Allah kenapa sih saya kok dikasih rezeki kok sedikit, itu kok banyak tuh. Kan saya, ya Allah kenapa sih? Kamu tuh tugasnya ibadah, kamu ditanya bagaimana sholatmu, bagaimana zikirmu, bagaimana birrul walidain, udah jalankan aja tugas. Semua yang ngajak niti Allah itu setan itu setan. Nah hamba itu begitu, sepele. Saya mau nerangkan juga jadi bingung tuh, saking gampangnya teori. Teorinya itu gampangnya, betul, gampang enggak? Gampang enggak teorinya? Gampang loh, coba perhatikan ya, teori. Yang ngasih rezeki siapa? Yakin enggak? Allah adil atau enggak adil? Allah sayang atau enggak sayang? Mestinya Anda dikasih rezeki Allah tenang atau bingung? Bahagia atau keluh kesah? Kenyataannya? Iya. Aneh enggak ini? Kan sangat simpel loh, simpel. Sama Allah disuruh apa? Ibadah. Allah bilang apa di Al-Qur'an? Wa rizqukum fis sama, rezeki kalian ada di langit. Jenengan cari rezekinya di langit atau di pasar? Nah, ini menyalahi aturan Tuhan atau sesuai aturan Tuhan? Allah bilang wa rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezekimu dan dijanjikan semua ada di langit. Kamu nyarinya di mana? Di pasar, di bumi. Betul atau salah ini? Bingung toh? Oh saya kalau nggak kerja keras nanti nggak dapat rezeki. Musyrik kamu. Kok bisa bilang musyrik? Oh nyatanya itu ada orang tidur dapat rezeki nggak kerja keras kok. Kamu nggak boleh bilang begitu. Mestinya kamu bilang begini, saya akan kerja keras untuk memperbanyak pahala. Kalau rezeki saya nggak ada kaitannya dengan kerja saya, mau keras mau nganggur, rezeki ada jatah sendiri. Tapi saya mau kerja keras karena itu perintah Nabi. Untuk saya bersungguh-sungguh dalam usaha ikhtiar. Udah paham? Bu, saya mau nanya, jenengan pengen mati duluan atau biar suami yang mati duluan? Hah? Terserah yang? Oh jawabannya pinter Pak, terserah yang ngambil. Nah, tapi pernah batin enggak Bu? Batin, bayangkan tok, bayangkan saja, bayangkan. Ternyata ibu-ibu sekarang pinter nggak bisa dijebak Pak. Ada seorang istri itu ngomong begini sama suaminya, ya ngomong gini, Mas, iya, nanti kalau kamu mati bagaimana nasibku Mas? Suaminya yang ngomong, kamu kok begitu pede aku mati duluan? Kamu kok begitu pede aku mati duluan? Ya, siapa tahu kamu yang mati duluan, makanya mikir gak usah panjang-panjang. Kalau nanti kamu mati bagaimana nasibku? Cok khawatir lah, ben awakmu mati saya tidak usah mikir nasib. Jadi kadang gitu loh, maksudnya mikir yang nggak perlu dipikir gitu. Nanti kalau kamu mati gimana? Kalau ini gimana ini?
Kalau kamu mati gimana loh? Lah wong Tuhan kamu tuh bukan saya kok, Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Saya hidup saya mati enggak ada bedanya. Betul kan ya? Enggak ada bedanya. Istrinya meninggal dunia. Suaminya bingung atau enggak bingung? Enggak bingung, Pak. Nikah lagi gitu aja kok repot. Aduh. Ini pulang melek tenan ya, melek ya. Episode melek gitu ya. Maksud saya orang yang udah kenal Allah betul, ubudiyahnya sama Allah betul itu tadi, nggak mikir yang gitu-gitu gitu loh ya. Nanti bagaimana masa depan kita, bagaimana anak-anak kita. Kita harus merencanakan dengan baik. Merencanakan dengan baik itu satu, mikir sholatmu lah itu betul merencanakan dengan baik. Mikir sholat anakmu itu merencanakan dengan baik. Bukan mikir nanti anak kita nih kalau sekolahnya mas, kalau sekolah cuma lulus SD bagaimana nasibnya mas. Sementara anak saya yang paling gede, Ahmad Anis itu sejak kemarin udah ngomong sama saya, Abuya, Anis SMP tidak mau sekolah. Coba bagaimana nasib saya sebagai ayah coba. Lah untung saya rodok belajar gitu kan. Lah itu masih nanti kalau SMP kan manusia bisa berubah satu. Yang kedua kali ya emangnya kalau tidak sekolah itu kemudian jadi orang bodoh. Siapa bilang? Mungkin kamu yang nggak sekolah bodoh kamu kali. Ya kan banyak orang nggak sekolah ternyata pinternya luar biasa. Pinter nggak ada hubungannya sekolah. Banyak orang sekolah bodoh juga. Masalahnya mau belajar atau tidak, minta sama Allah atau tidak. Lo terus nanti bagaimana Bib kalau betul-betul nggak mau sekolah? Ya nggak apa-apa. Kan masa depan kan butuh orang-orang berpendidikan. Oh banyak di masa sekarang ini orang-orang yang berpendidikan belajar sama orang bodoh seperti saya. Betul kan? S1, S2, S3 belajar sama nggak punya S nih. S tegan. Tapi kan harus, siapa bilang harus? Siapa bilang harus? Gitu kan ya? Ada. Jadi saya bingung, tugas kita cuma apa? Doa minta sama Allah Ta'ala. Jadi orang tua gitu, jangan jadi orang tua anak ngomong begitu langsung kiamat tiba. Waduh, wah ini bahaya nih, panggilkan psikiater. Wah tambah edan anakmu. Ya kan dieret-eret ke sana, eret-eret ke sini, suruh minum obat ini, oh biar cerdas, kasih obat ini, vitamin ini, datangkan ini, nasihati sana, nasihati sini. Akhirnya datang ke Habib Novel. Gimana Habib? Ya, kelihatannya bapak sama ibu yang perlu saya bawa ke dokter. Kenapa? Ya terlampau risau akan masa depan. Gak usah mikir masa depan. Masa depan itu masih nanti. Pikirlah masa sekarang. Ajak anakmu sholat, ajak anakmu baca Al-Quran. Kalian sholat baca Al-Quran. Kemudian kasih contoh yang baik, doa yang baik. Nanti jadinya pasti insya Allah baik. Ya gitu caranya para wali, gak repot itu. Enak atau gak enak? Hah? Bu? Terakhir ya Bu? Gak selesai-selesai. Pertanyaan terakhir tetap sama. Seandainya suami Anda ngomong begini, Dik, kalau aku mati duluan, kira-kira kamu nangis enggak? Itu berarti jenengan gagal paham Bu. Itu maksudnya pertanyaan menjebak dari suami. Jawabannya seharusnya begini, Mas, ya, jangan mikir bagaimana kalau nanti engkau mati duluan Mas. Terus gimana? Sekarang kita nikmati hidup duluan Mas. Gak usah mikir mati, gak usah mikir nangis. Ayo kita mikir hidup. Ayo mikir hidup, gak usah mikir nanti kalau mati kamu nangis apa enggak. Akhirnya perang Bu. Mas, iya kelihatannya kalau kamu tuh saya justru bahagia. Loh kok bahagia gimana? Nah kamu orangnya baik, nanti kamu masuk surga ya aku bahagia. Dan di hadis kan dilarang. Ada orang yang tersiksa gara-gara keluarganya nangis kalau itu. Nanti aku nangis kamu tersiksa Mas. Jadi aku akan tersenyum aja kalau kamu mati Mas. Perang adu argumen bubar rumah tangganya. Salah kaprah, salah paham, naudzubillah min dzalik.
Ya Bu ya. Jadi mikir sekarang, nggak usah mikir bab nanti. Paham? Bisa enggak? Allah enggak, ya bisa. Insya Allah bisa. Pakai insya Allah bisa. Hatinya dibuat tenang bab rezeki. Udah tenang semua bab rezeki? Saya pokoknya mau menularkan ilmu tenang bab rezeki ini. Jadi saya tuh paling judek, tahu judek? Judek tuh bahasa Indonesia nggak ada itu udah. Sebel itu masih kurang ya. Judek itu sudah bahasa Jawa paling pol ya, judek gitu ya. Kalau ada orang tuh ngomong sama saya ngeluh bab rezeki, itu saya paling judek saya. Masih mending saya berteman dengan cicak daripada berteman sama orang ngeluh bab rezeki. Nah, judek niku napa? Buntet. Nah, sudahlah buntet niku pripun. Spol. Lebih baik berteman sama cicak ya, cicak daripada berteman sama orang yang sumpek, ruwet, mumet, bingung bab rezeki. Kenapa? Lawang cecak aja gak bingung rezekinya. Kamu punya iman kok masih bingung rezeki saja. Ya udah, kamu bisanya apa kerjakan. Jangan lupa sholat. Kerjakan yang kamu bisa. Nah tapi rezeki susah. Menungso ki yo ngono kuwi. Ono susahe, ono senenge. Aja moro apa susah to, ono pas seneng lali. Ono pas susahnya ya gimana? Pas seneng lali. Rezeki ya gitu, enggak ada rezeki seret terus entenono. Nanti kan ada waktunya lah. Lapang. Ada waktunya lapang. Memang begitu hidup. No ora kuat urip kaya ngono ya golek Tuhan liyane. Dan tidak ada la ilaha illallah. Bib, kenapa saya sakit terus? Tugasmu sakit, dia berobat. Gitu kan ya? Tunggu saja masa sembuhnya. Jangan ngeluh kenapa saya sakit terus. Lalu Allah ngasih kamu begitu, Allah punya tujuan, ya sing ridho. Gampang enggak? Gaya nih, gampang. Prakteknya wangel. Prakteknya angel. Tapi itulah rahasia penghambaan para wali. Jadi para wali itu menghamba sama Allah. Jadi apapun perlakuannya Allah tuh enjoy. Lawang namanya Allah Tuhannya, Allah tuannya. Dia cuman budak, dia apa-apakan dia seneng. Ya cuman kita minta, terus ojo nggoyo, jangan gaya. Ya Allah, saya diapa-apakan seneng. Gaya awakmu, kayak lorong gludung. Saya siap bersabar ya Allah, saya siap bersabar ya Allah. Gaya itu. Tidak boleh begitu. Tahu Allah Tuhannya, tahu Allah berkuasa, ya kamu disuruh Allah minta yang bagus-bagus. Ya Allah, saya nggak kuat ujianmu ya Allah, jadi jangan diuji ya Allah. Kalau uji yang enak-enak, uji sugih ya Allah gitu. Tapi yang syukur, gitu kan ya. Saya tolong diuji dengan, ya Allah uji saya dengan kekayaan yang bisa membuat saya syukur. Keren ya. Uji dengan kekayaan yang membuat saya syukur. Dan tolong ya Allah, nggak pakai dihitung-hitung masuk surganya enak gitu. Jadi minta itu yang enak. Ada orang bilang saya, Habib doakan saya bisa bersabar. Keliru awakmu. Neng apa? Lah kamu minta sabar berarti minta ujian karepmu. Nah kamu minta sabar berarti kamu minta ujian. Dan orang yang minta sabar itu orang yang nggak sadar dia sudah merasa dirinya penuh dengan ujian. Dia tertekan berarti nggak ridho dirinya, nggak ikhlas, nggak sadar itu muncul curhat dia sebetulnya. Bib doakan saya bisa jadi orang yang bersyukur ya Bib ya. Keren, Yai doakan saya jadi orang yang bisa bersyukur. Terus syukur. Oh namanya kondisi nggak enak aja sama Rasulullah suruh syukur kan? Jenengan ketabrak gelundung, insya Allah nggak terjadi, amin. Ya ngucapnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah ala kulli hal. Apapun kondisinya syukur Gusti Allah. Enak atau enak? Tadi suruh minta yang enak atau yang nggak enak? Mintanya yang enak. Begitu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus bisa kita amalkan dan menjadikan hidup kita tenang, enak, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.